Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan belajar bahasa Indonesia tentang bab 2, menyampaikan pidato persuasif. Jadi kali ini Ibu akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah membacakan atau membahas tentang struktur pidato dan lain sebagainya, kali ini kita akan membahas poin D, ciri kebahasaan teks eksposisi, karena dalam teks pidato itu terdapat teks eksposisi. Jadi kita akan belajar tentang ciri kebahasaan teks eksposisi. Ciri kebahasaan teks eksposisi, ada yang namanya nominalisasi atau pembendaan, ada yang namanya modalitas, ada yang namanya bentuk pasif dan kata ganti orang, dan ada yang namanya kosakata. Nominalisasi atau pembendaan itu apa? Proses tata bahasa mengubah kata benda, kerja, dan sifat menjadi kata benda. Fungsinya untuk menghubungkan makna antar kalimat. Yang poin B, bentuk pasif dan kata ganti orang. Teks eksposisi umumnya ditulis bukan dalam bentuk orang pertama atau saya, aku, namun lebih berbentuk istilah umum yang menggambarkan sebagai anggota masyarakat, warga negara atau yang berwenang. Misalnya, ini harus dihentikan. Bentuk pasif dengan digunakan agar ungkapannya lebih formal dan kuat. Kemudian C, kosakata. Kosakata yang sering digunakan yaitu berupa istilah teknis, rantai kata, kata benda atau abstrak, dan kata emotif serta kata tugas atau konjungsi. Dan yang D, modalitas atau kepastian. Contohnya sering, nyaris, paling banyak, umumnya, dan mungkin. Modalitas atau kepastian, jadi sering itu kan modalitas tuh, nyaris, paling banyak, dan lain sebagainya. Kemudian kalau tadi ciri kebahasaan teks eksposisi, sekarang ciri kebahasaan teks pidato itu sendiri. Ada apa saja, Bu? Ada kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan sebuah kalimat yang memiliki subjek aktif dalam melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu. Contohnya, masyarakat yang tinggal di kampung kami memiliki jiwa semangat kebersamaan yang kuat saat melakukan kegiatan apapun seperti gotong royong. Kemudian kosakata. Kosakata emotif itu merupakan sebuah kosakata yang berhubungan dengan perasaan yang bisa membuat para pendengar tersentuh. Jadi kosakatanya itu emotif, membangkitkan perasaan. Kemudian yang ketiga, kata tugas. Merupakan salah satu jenis kelompok kata dalam sebuah tata bahasa Indonesia yang terdiri dari kata depan, kata sambung, kata sandang, dan juga kata seru. Yang keempat, kosakata bidang ilmu atau istilah. Merupakan sebuah kosakata yang sangat sering digunakan di dalam bidang keilmuan. Contohnya dalam bidang kedokteran atau bidang mesin, teknik. Nah, itu semuanya memakai kosakata bidang ilmu. Sinonim, bentuk persamaan atau padanan dari makna kata yang diucapkan. Misalnya, cantik itu sinonimnya apa? Nah, kemudian yang terakhir, kata benda abstrak. Merupakan sebuah kata benda yang tidak ada wujudnya atau sebuah benda yang tidak bisa dilihat oleh mata. Langkah-langkah menyimpulkan isi teks pidato persuasif. Dalam menentukan langkahnya, itu ada yang namanya mendengarkan atau menyimak dulu isi pidatonya. Kemudian setelah mendengarkan, kita bisa menentukan topiknya. Jadi setelah kita mendengarkan, kita bisa menentukan topik. Topiknya apa yang disampaikan dalam pidato. Kemudian mencatat butir-butir penting dalam pidato, semacam membuat catatan kecil. Dan yang terakhir, bisa menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan dalam pidato. Jadi
4 langkah dalam menyimpulkan isi teks pidato persuasif. Terima kasih, sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.